Oke guys, kembali lagi dengan saya Phoenix PR. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita My Disciple Are All Beat Shoot from the Future. Video ini adalah kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, perjalanan Cenji dengan murid ketiganya Xianghe masihlah terus berlanjut seusai Xianghe menangani serangan Yu Mengse. Cenji pun kemudian memberikan tugas baru kepadanya, memintanya untuk menemukan dua dunia rahasia di alam waktu yang sangat besar. 1 jam pun cepat berlalu semenjak saat itu mereka terus mengitari samudra lautan di tepi dunia Yu Mengse. Selama itu Cenji dan Xiaoxi terus memancing namun tak mendapatkan satupun ikan. Xiaoxi mulai kesal oleh karenanya dan Cenji pun memintanya untuk sabar menunggu saja karena itulah bagian dari memancing. Dan di sisi lainnya Xianghe masihlah bingung memikirkan bagaimana cara menemukan dunia di alam waktu yang sangat besar yang bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dan setelah cukup lama berpikir, dia pun menemukan sesuatu karena Cenji yang tidak membawanya kembali ke rumah melainkan terus membawanya mengarungi lautan. Itu artinya dunia itu harus berada di laut sekitar, begitulah pikirnya. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, Xianghe pun kemudian langsung mengaktifkan sebuah formasi ruang membedakan laut, menciptakan pusaran air yang membawa kapal masuk ke dalam laut. Xiaoxi pun berteriak senang karena akhirnya Xianghe menyadari petunjuk yang Cenji berikan, menjadi sangat bersemangat karena waktunya untuk menjelajahi alam laut telah tiba. Kapal pun benar-benar masuk ke dalam laut setelahnya dan terlihatlah pemandangan laut yang normal. Banyak ikan berenang, juga ada ubur-ubur yang menggemaskan di dalamnya, membuat Xiaoxi sangat senang karena baru pertama kali melihatnya. Xiaoxi pun kemudian ingin mencoba menyentuh ubur-ubur tersebut namun Cenji menghentikannya. Itu adalah ubur-ubur hantu. Saat dia ketakutan, seluruh kelompok akan mengeluarkan serangan listrik yang cukup kuat. Bahkan para kultivator di alam surgawi akan pingsan jika terkena. Meskipun mereka pada dasarnya adalah hewan jinak, tapi tetap saja mereka akan berinisiatif melawan jika terancam, jadi jangan pernah menyentuhnya, ucapnya. Xiaoxi pun cepat mengerti dan sementara itu Xianghe pun kemudian justru berkomunikasi dengan pimpinan ubur-ubur, membuatnya penasaran. Ya, lautan itu memanglah sangat luas. Untuk ujian ini aku tidak akan memberitahunya lokasi tepatnya sehingga dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mendapatkan informasi dari monster laut memang yang paling efektif, ucap Cenji, dan Xiaoxi pun terkesan karena Xianghe yang bergerak dengan cepat. Benar saja dia berbicara dengan pimpinan ubur-ubur itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang dunia rahasia. Dia menggunakan semacam mantra pemahaman bahasa binatang sehingga begitulah komunikasi antara mereka berjalan lancar. Hingga akhirnya setelah cukup berbincang-bincang, Xianghe pun kemudian kembali. Namun sayangnya pimpinan ubur-ubur tidak mengetahui tentang dunia rahasia sama sekali, meskipun ada tempat istimewa di perairan terdekat dan bersedia mengantar. Cenji pun menyuruhnya memimpin jalan saja kalau begitu, dan dengan begitu Xianghe pun kemudian membawanya naik ke pimpinan ubur-ubur. Menyelam jauh ke dasar laut hingga akhirnya mereka pun sampai ke lokasi istimewa tepat di depan sebuah pohon aneh. Xianghe pun bertanya pada Cenji apakah itu memang tempatnya dan Cenji pun menjawab itu benar. Xianghe pun bertanya lagi tentang mengapa bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang sama dengan Yu Mengse pada pohon tersebut dan Cenji pun menjawab jika itu karena dulunya juga dibuat oleh manusia. Setelah bertahun-tahun berubah, akhirnya menetap di sini dan menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang. Dan juga dunia rahasia ini terkait dengan teknik mekanisme, balas Cenji. Dunia rahasia yang dibuat oleh manusia dan seni mekanismenya kah? Hal yang paling artifisial adalah piringan besar ini, bukan? Jadi selama aku bisa memecahkannya, aku akan masuk ke dunia rahasia. Xianghe pun cepat mengerti. Cenji pun senang melihat muridnya tersebut sangat pintar, meskipun di sisi lainnya juga merasa pasti membuka mekanisme tersebut akan memakan waktu cukup lama. Dan namun gerakan Xianghe selanjutnya benar-benar membuatnya sangat terkejut. Xianghe menyebarkan mantra peledak dengan ngawur hingga akhirnya menghasilkan ledakan sangat kuat. Namun itu sama sekali tidak berhasil, mekanisme di pohon tersebut tidak tergores sedikit pun. Meskipun begitu juga Xianghe sama sekali tidak patah semangat karena masih memiliki mantra peledak lain yang jauh lebih kuat, dan Cenji pun kemudian menekan pipinya bertanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Xianghe pun menjawab hanya ingin membukanya saja sangat polos, dan Cenji pun mencubit pipinya tersebut. Cenji pun memintanya untuk menggunakan cara biasa saja, jangan meledakkannya, dan Xianghe pun meminta maaf. Dan namun secara tak terduga mekanisme tersebut kemudian bersinar seolah sistem di dalamnya aktif.
Sebuah cahaya menyilaukan pun menyembur keluar dari balik mekanisme tersebut dan Xiang He pun segera berlari penuh semangat karena itu mengartikan dunia rahasia telah terbuka. Chen Ji pun terkejut karena 2 hari yang lalu bahkan sudah mengacaukan urutan pintu masuk juga menambah beberapa formasi. Apakah gadis ini memang bisa melihatnya dan menggunakan mantranya untuk memecahkan segelku? Pikirnya bingung. Dan lagi-lagi Xiang He pun melakukan hal di luar dugaan. Dia mengeluarkan kuas dan beberapa kertas karena ingin menggambar beberapa jimat lebih dulu untuk mempersiapkan diri jika ada kecelakaan terjadi nantinya. Namun Chen Ji kemudian menariknya, memberikan nasihat jika pada perang yang sebenarnya musuh tidak akan membiarkannya bersiap lebih dulu seperti itu. Dan kemudian dia pun melempar Xiang He masuk ke dalam pintu masuk dunia rahasia, tidak peduli meski Xiang He mengatakan belum siap. Xiang He pun akhirnya masuk ke dunia rahasia dengan langit berwarna oranye dan tanah yang tandus. Pantatnya sakit karena membentur tanah yang keras layaknya kayu dan tepat di depannya terdapat beberapa boneka kayu. Benar-benar sebuah dunia yang sangat luas dengan adanya sebuah istana melayang di atas kota bawah. Istana yang begitu megah jelas membuat Xiang He terkesan tidak menduga akan ada kota rahasia seperti itu di Yumengse. Chen Ji pun kemudian memberitahunya jika alam rahasia ini disebut Mocheng, dan itu adalah kristalisasi dari teknik yang dibuat oleh keluarga bangsawan kuno, keluarga Gongsu, melalui usaha dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Alam rahasia ini dijaga oleh banyak binatang mesin dengan level alam Tibetan dan sangat cocok sebagai tempat percobaanmu, ucapnya. Xiang He pun terkejut mendengar binatang mesin, entah karena alasan apa, mungkin itu suatu hal di luar dugaannya. Bagaimanapun kali ini kau harus memanjat menaranya agar bisa mendapatkan warisan mekanisme Gongsu dan senjata sihir yang telah kusiapkan untukmu. Selain itu, agar pengalaman alam rahasia tidak kehilangan maknanya, untuk sementara aku akan memblokir koneksimu dengan Yumengse dan tubuh utama bunga waktu akan kukembalikan kepadamu. Dan aku akan menunggumu di menara, biarkan aku melihat apakah kau sudah berkembang. Chen Ji pun kemudian pergi begitu saja. Xiang He pun cemas karena telah kehilangan pelindungan terakhir, mengartikan jika sudah tidak punya lagi nyawa kedua. Tapi tidak apa-apa, aku harus tetap tenang. Master hanya tidak ingin aku meminta bantuan bibimu dan yang lain. Dia tidak mengatakan jika tidak boleh menggunakan jimat. Untungnya aku sudah membuat banyak jimat sebelumnya yang sekaligus bisa membuatku terbang, pikir Xiang He yang langsung bergegas. Dan tepat sesaat setelahnya wajahnya pun terhantam oleh dinding pembatas tembus pandang. Chen Ji pun kemudian memberitahunya jika alam Mocheng memang memiliki mantra larangan yang melarang terbang atau melarikan diri bagi tingkat kultivasi tertentu. Yang jelas kultivasi Xiang He belum cukup sehingga begitulah yang terjadi. Xiang He pun bingung tentang apa yang harus dilakukan, dan di saat yang sama binatang mesin di sekitarnya pun akhirnya mulai bergerak, membuatnya semakin panik. Binatang mesin itu pun kemudian langsung menyerang, melancarkan tinjuan, menghantam tanah tepat di bawah Xiang He yang berhasil menghindarinya. Serangan lainnya pun kemudian datang dari binatang mesin yang lain, menembakkan sebuah laser melesat sangat cepat ke arah Xiang He yang kemudian segera menggunakan teknik teleportasi untuk menghindar. Dia pun berhasil selamat dengan itu, namun serangan lain kemudian datang lagi, dan kali ini adalah dari mesin babi bersayap. Dia melesat sangat cepat menghantam Xiang He yang kemudian menciptakan lingkaran pelindung. Namun tetap saja Xiang He pun terhempas sangat jauh karena kekuatan binatang mesin itu ternyata cukup besar. Sangat berbahaya, binatang mesin ini berada di alam Tibetan. Mereka hanyalah boneka kayu, tapi kekuatan penghancurnya jauh lebih besar daripada monster di alam Tibetan. Jumlahnya juga jauh lebih dari persediaan alat spiritualku. Bahkan jika mereka diledakkan akan sulit menghancurkan formasi mereka. Masih ada lebih dari 200 mantra tipe serangan, tapi mantra dengan tipe tubuh hanya akan jatuh dalam pengepungan binatang mesin. Jika saja aku bisa menghentikan formasi dan mengendalikan semua binatang mesin seperti yang dilakukan di Yumengse, mungkin aku bisa menggunakan tubuh kecil untuk menyelinap masuk. Tapi untuk itu butuh waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan mantra skala besar. Begitu juga dengan kekuatan spiritualnya jika aku menggunakan tubuh utama. Xiang He pun memikirkan banyak hal hingga akhirnya mendapatkan sebuah ide. Syarat untuk lulus ujian ini adalah memanjat menara, dan master tidak mengatakan jika harus mengalahkan binatang mesin ini. Dan jadi jika ada tubuh utama, kemampuan baru di alam surgawi akan berguna. Xiang He pun kemudian mengaktifkan formasi rahasia bunga waktu, bunga bertebaran. Itu membelah tubuhnya menjadi sangat banyak dalam wujud loli.
Tujuannya adalah di atas menara dan senjata rahasia master harus didapatkan, mengerti? Teriak tubuh utama Xianghe dan seluruh pasukannya pun cepat mengerti. Xianghe pun kemudian memerintahkan mereka untuk mulai menyerang dan semuanya pun mulai bergerak. Dan Jin pun berpindah setelahnya ke sisi Cenji yang berada di dalam kota menara. Terlihat Cenji sedang mengukir sebuah kayu, membuat Xiaoxi bingung karena biasanya Cenji selalu menyelesaikan segala hal dalam sekejap mata, tidak pernah membuang-buang waktu seperti mengukir kayu dengan tangan kosong seperti itu. Ya, ini adalah kartu roh. Kota ini bukan hanya tempat suci untuk pewarisan, tapi juga tujuan akhir keturunan keluarga Gongsu. Ketika mereka menyadari waktu mereka tersisa sedikit, mereka akan kemari untuk menjaga mekanik dan meneruskannya. Namun keluarga Gongsu sendiri hancur dalam bencana ketiga. Dan untuk menjaga kekacauan surga, keluarga Gongsu yang merupakan salah satu penengah hampir terbunuh dan terluka. Bahkan alam rahasia ini yang berisi kristalisasi keterampilan keluarga Gongsu telah menghilang tanpa jejak. Meskipun jika mereka kehilangan warisan ortodok, keturunan mereka masih bertahan selama hampir 10.000 tahun dan sangat berkontribusi dalam menjaga kestabilan surga dan dunia, ucap Cenji. Xiaoxi pun bertanya apakah Cenji memang mengenal salah satu keluarga Gongsu itu, dan Cenji pun menjawab itu benar. Aku pernah memiliki seorang teman lama yang merupakan mekanisme Gongsu, tapi dia tidak dapat menemukan alam rahasia untuk menjaga mekanismenya sampai sisa hidupnya habis. Dan kemudian ketika aku menjelajah, aku tidak sengaja menemukan alam rahasia keluarga Gongsu di sini. Jadi aku mengatur agar Xianghe datang ke sini untuk berlatih dan mewarisi teknik keluarga Gongsu. Biarkan jiwanya kembali ke kampung halamannya, membuat daun-daun yang gugur kembali mekar, balas Cenji. Xiaoxi pun cepat mengerti dan dia pun kemudian hanya bertanya apakah Xianghe akan baik-baik saja mengingat banyaknya binatang mesin di luar. Cenji pun menjawab kelemahan terbesar Xianghe adalah dirinya yang selalu bergantung pada trik yang kuberikan dan mengabaikan esensi bunga waktu. Tapi binatang mekanik itu berbeda dengan makhluk hidup. Dengan jumlah besar, mantra dan jimat hanya berpengaruh kecil. Kunci dalam pengalaman ini adalah apakah dia bisa mengendalikan kekuatan waktunya. Di antara 3 murid, Xianfang adalah kaisar yang memiliki jalan seorang kaisar. Chanxing yang memiliki tubuh yin akan melangkah ke ilmu pedang. Sehingga dengan adanya Xianghe, saat mereka menghadapi invasi dunia lain lagi, mereka akan bisa membentuk mantra, memanipulasi sejumlah binatang mekanik dan menguasai hukum waktu. Xiaoxi pun cepat mengerti jika maksud Cenji adalah ingin membuat Xianghe menjadi support yang hebat, dan Cenji pun memujinya karena bisa memahaminya dengan baik. Begitulah, semoga bisa dipahami. Intinya Cenji itu tadi mengukir sebuah kayu adalah untuk memberikan penghormatan ke teman lama saja, dan untuk Xianghe seperti yang sudah dijelaskan, Cenji nampaknya berencana untuk membuat binatang mesin menjadi miliknya. Apapun itu, setelah selesai memberi hormat pada teman lama, Cenji pun kemudian pergi untuk melihat keadaan Xianghe. Dan namun tepat baru beberapa langkah, dia pun merasakan gempa bumi bersamaan dengan nafas sangat mirip dengan Xianghe muncul. Terlihat dari ujung koridor ruangan, sekumpulan anak-anak kemudian muncul berlarian, dan itu tidaklah lain adalah pasukan Xianghe itu sendiri. Benar saja, dia sudahlah berhasil naik ke atas. Xiaoxi pun sangat terkejut karena Xianghe yang tiba-tiba menjadi sangat banyak tersebut. Begitu juga Xianghe terkejut melihat Cenji. Pasukannya pun kemudian langsung berlarian mendekat sangat senang. Tubuh utama Xianghe berusaha menghentikan mereka karena malu, namun pasukannya tidaklah mendengar dan mereka langsung mengerumuni Cenji memeluknya. Xianghe yang malu pun kemudian meminta mereka segera turun, namun pasukannya tidaklah mendengar. Baiklah, jangan membuat keributan di sini. Mari kita keluar dan membicarakannya. Aku ingat jika tidak pernah mengajarimu mantra maupun jimat untuk membuat banyak cloning, dan tubuh utamamu harusnya hanya bisa memiliki satu cabang saja, ucap Cenji. Xianghe pun menjawab itu bukanlah cloning, melainkan mereka semua memang bagian dari tubuhnya. Ketika aku naik ke alam surgawi, aku mempelajari sebuah metode rahasia yang baru. Setiap cloningku memiliki 1/1000 kekuatan spiritual dan hukum waktu di dalamnya, balasnya. Cenji pun kemudian hanya bertanya apakah semua binatang mekanik di luar telah diselesaikan, dan Xianghe pun menjawab, mereka sangat kuat pada awalnya. Aku dikejar dan dipukul habis-habisan oleh mereka serta tidak memiliki kesempatan melawan balik. Jimat maupun alat spiritual juga tidak berguna. Lalu saat aku teringat master mengembalikan tubuh utamaku, aku ingin mencoba teknik ini. Sulit untuk mengendalikan begitu banyak binatang mekanik, jadi aku membagi tubuhku dan menggunakan teknik mobilisasi waktu skala kecil pada inti binatang mekanik.
Aku tidak akan kalah jumlah dan sekarang semua binatang mekanik sudah dikendalikan, ucapnya. Baguslah kalau begitu, kau sudah mencoba memanfaatkan karakteristik bunga waktu dan hukum waktu. Meskipun metodenya cukup rumit, tapi hasilnya memuaskan. Juga dalam percobaan ini kau akan dianggap lulus. Kedepannya selain mengajarimu teknik, kau juga harus bekerja keras dalam hal waktu, mengerti? Xianghe pun tampak senang, berjanji akan berjuang lebih keras lagi nanti. Dan begitulah misi di dunia moceng telah selesai. Chen-Ji pun kemudian membawanya ke tempat warisan mekanisme dan artefak yang telah ia siapkan sebagai hadiah. Chen-Ji pun memintanya segera mengambilnya dan Xianghe pun menurut. Langit dan bumi, semua yang ada di 4 penjuru dunia, datanglah kepadaku. Xianghe pun mengaktifkan formasi untuk menggerakkan mekanisme di bawah harta, mengangkatnya ke atas dan kemudian mengambilnya. Namun Chen-Ji kemudian malah menggantikannya, mengatakan jika inti warisan tidak boleh diambil, membuat Xianghe bingung. Ilusi ini dipertahankan oleh energi inti warisan. Jika kau mengambilnya, semua itu akan hilang. Mungkin akan beberapa hari untuk memahami warisannya. Aku akan menunggumu di sini. Jika kau ingin mengembangkan skill mekanik ke level tertinggi, kau juga harus pergi ke sini, ucap Chen-Ji yang intinya tidak memperbolehkan Xianghe mengambil inti warisan Gongsu meskipun memperbolehkannya untuk mempelajarinya. Namun Xianghe tidaklah lagi tertarik karena malas belajar dan kemudian langsung melempar warisan tersebut kembali. Dia pun kemudian mengambil harta lainnya, yang mana itu barulah harta yang disiapkan oleh Chen-Ji. Dia pun membukanya penasaran dan ternyata isinya adalah binatang mekanik seperti kelinci. Chen-Ji pun kemudian memberitahunya jika itu terbuat dari kombinasi alat tempa yang berupa seni boneka dan teknik mekanik. Dan selain dari binatang mekanik, itu juga bisa digunakan sebagai senjata sihir. Cara menggunakannya sederhana, kau bisa mengaktifkannya setelah meneteskan darah saja. Xianghe yang menjadi sangat penasaran pun kemudian langsung menggigit jarinya, memberikan darahnya pada binatang mekanik tersebut. Dan sebuah cahaya pun bersinar sangat terang setelahnya, menunjukkan respon dari binatang mekanik itu sendiri. Cahaya yang sangat terang membuat Xiaoxi cemas, takut menjadi buta, dan Chen-Ji bertanya balik, memangnya sejak kapan dia punya mata? Apapun itu juga, binatang mekanik pun kemudian berevolusi menyatu dengan Xianghe dalam bentuk sarung tangan dan sebuah aksesoris kepala yang sangat cocok untuknya. Seusai urusan dari dunia moceng selesai, Ye Bei dan Xianghe pun kemudian pergi. Terlihat binatang mekanik baru Xianghe menyelam layaknya kapal selam, mengartikan jika itu memang memiliki fungsi seperti itu. Sudah 3 hari berlalu, mereka terus menyelam mengarungi lautan, namun Xianghe masih belum menemukan adanya penunjuk baru tentang lokasi dunia rahasia yang lain. Meskipun begitu juga, Chen-Ji tidaklah membawanya pergi, mengartikan jika seharusnya dunia itu juga ada di lautan. Xianghe pun mulai frustasi karena lautan yang begitu luas, dan tepat pada saat itu kloningannya pun kemudian menemukan adanya fluktuasi kekuatan aneh pada jarak 50 mil. Xianghe pun kemudian memanggil kloningannya tersebut dan kepalanya tersangkut dalam lingkaran teleportasi. Xianghe pun kemudian membantunya menarik kakinya dan akhirnya justru terkena tendangan. Xiaoxi pun tertawa melihat tingkahnya tersebut, sementara kloningan Xianghe kemudian memberitahunya jika fluktuasi kekuatan itu berasal dari sesosok ikan besar. Xianghe pun berpikir sejenak karena sebelumnya sama sekali tidak menemukan apapun meski sudah bertemu banyak monster-monster besar. Apakah dunia rahasia itu memang terhubung dengan monster? Dia bingung, namun pada akhirnya juga tetap memutuskan pergi saja. Dia pun menambah kecepatan bergegas hingga akhirnya sampai ke lokasi monster laut yang berupa paus. Sekilas seperti layaknya paus biasa, namun jika dilihat dengan benar, ukurannya benar-benar tidak normal dan sangat amat besar. Master, memang benar ada fluktuasi kekuatan Jumengsa di sini, tapi bukankah seharusnya alat rahasia itu tidak ada di sana? Tanya Xianghe. Chen-Ji pun menjawab, itu memanglah tempatnya. Kau bisa menemukan alam rahasia tanpa petunjukku bukan? Jadi aku akan memberimu hadiah dan mengirimmu masuk ke dalam. Xianghe pun memintanya menunggu dulu, belum siap, namun seperti biasa Chen-Ji tidaklah mendengarkannya. Dia pun kemudian langsung menendang monster paus tersebut untuk membangkitkannya. Tubuh paus itu pun bergejolak menyemburkan air seperti layaknya paus pada umumnya.
Matanya pun terbuka seolah menunjukkan dia akhirnya terbangun. Mulutnya terbuka lebar mulai menghisap segala hal di sekitar termasuk Xianghe itu sendiri. Dia pun akhirnya masuk ke dalam perut sang paus dan benar saja dia terkirim masuk ke sebuah dunia rahasia. Dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya yang terlihat lebih mirip dengan Yumengse di mata Xianghe. Langitnya penuh dengan monster-monster laut yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi itu justru mengatakan jika ini memang alam rahasia bukan, pikirnya. Chen-Ji pun kemudian datang dengan sebuah hologram memberitahunya jika tempat ini disebut reruntuhan Kunlun. Orang dunia waktu telah datang bertahun-tahun lalu memberinya nama itu. Secara teori ini bukanlah alam rahasia yang baru ditemukan. Ada semacam pembatas di sini, kultivator luar yang memasuki reruntuhan Kunlun akan ditekan dan mengalami penurunan alam. Dan jika kau mengambil sesuatu dari sini, kau tidak akan bisa keluar sehingga alam rahasia ini dianggap belum ditemukan. Kelompok etnis terbesar di reruntuhan Kunlun adalah klan Yunlin yang lahir dari darah campuran binatang suci unicorn dan roh gunung. Angka selanjutnya adalah pengalamanmu, ada banyak batu dan akar spiritual yang tidak ada di luar. Kau juga bisa menggunakannya untuk penempat dan alkimia. Tugasmu adalah melakukan segalanya, kau harus mengambil barang-barang dari reruntuhan Kunlun. Dan seperti alam rahasia Moceng, aku akan mengawasimu tapi tidak akan memberikan bantuan. Aku akan membawamu keluar setelah 3 hari, jadi bergegaslah. Chen-Ji pun kemudian pergi. Lagi-lagi Xianghe pun sendirian lagi dan dia pun teringat jika klan Yunlin adalah klan yang sangat sensitif terhadap penjajah asing sehingga mereka akan dengan cepat menemukannya. Dan benar saja tak lama setelahnya beberapa orang pun kemudian benar-benar datang. Seorang dengan rambut biru bersisik layaknya manusia ikan. Mereka langsung menyerang Xianghe tanpa basa-basi karena dianggap sebagai penjajah asing. Seorang menendangnya tiba-tiba dan kemudian seorang gadis lainnya mengikutnya. Xianghe pun terhempas karena serangan yang begitu mendadak tersebut. Meski terlihat tidaklah terluka parah, dia juga bisa dengan cepat bangkit kembali. Menyerahlah gadis kecil, mereka yang masuk tanpa izin di suku Yunlin akan dianggap sebagai penjajah asing, ucap gadis Yunlin. Hehehe, jangan berbicara dengannya, kita akan membentuk formasi 3 dimensi dan menangkapnya, balas seorang lain. Tenanglah, basis kultivasinya hanya berada di alam roh jiwa saja. Lihat aku mematahkan kakinya, balas orang lainnya. Begitulah di dunia Yunlin tersebut, ternyata kultivasi Xianghe benar-benar ditekan begitu dalam. Hehe, cepat sekali, aku terlalu lengah. Tapi hanya karena kalian bertiga dan telah mematahkan kakiku, jangan harap bisa membawaku pergi dengan mudah. Juga meskipun basis kultivasiku ditekan, selama ada mantraku, aku tidak akan kalah. Xianghe pun mengaktifkan sebuah mantra penjara air, menciptakan semburan air yang mengikat tubuh orang-orang Yunlin dan kemudian mengurungnya dalam pusaran bola air. Sialan, aku tidak bisa bebas. Apa kau pikir bisa menjebak kami dengan penjara air lemah seperti ini? Teriak orang-orang Yunlin. Tentu saja tidak, kalian itu patuhi saja aku. Xianghe pun mengaktifkan jimat lain berupa jimat guntur yang langsung menyengat mereka bertiga. Mereka pun menjerit kesakitan dan akhirnya terkapar jatuh. Untunglah melawan 3 orang sekaligus memang merepotkan. Aku akan meletakkan jimat mimpi kepada mereka dan akan melepaskannya ketika ingin meninggalkan alam rahasia ini, pikir Xianghe. Dan sementara itu Xiaoxi yang mengawasi bersama Chen-Ji pun menjadi terkejut mengetahui Xianghe yang bisa mengatasi mereka. Ya, dalam hal kultivasi suku Yunlin memang lebih hebat, biasanya mereka bisa mengalahkan musuh level tinggi. Tapi gadis ini memadatkan kekuatan spiritualnya ke bawah kakinya dan meninggalkan beberapa mantra. Jadi ketika dia diserang, dia bisa merapalkannya hanya dengan 1 langkah di depan saja, balas Chen-Ji. Dengan kata lain, Xianghe itu membuat mantra dengan kakinya sehingga mengetahui itu pun Xiaoxi terkesan kepadanya. Dan lagi-lagi langkah yang diambil Xianghe adalah hal yang sangat mengejutkan. Dia menelanjangi seorang gadis Yunlin tentu seusai menaruh jimat mimpi ke dahi masing-masing. Dia pun kemudian menggunakan gaun yang diambil meskipun agak ketat dan kemudian mewarnai rambutnya dengan sihir dan membuat tanduk. Penyamaran telah selesai. Dengan penampilan ini seharusnya suku Yunlin tidak akan menyerangku lagi, pikirnya. Xiaoxi pun terkesan karena dia yang sudah tumbuh begitu pintar. Ya, dia itu sebenarnya hanya pemalu saja. Dia tidak bodoh, dia juga ingat bahwa klan Yunlin adalah Xenophobia dan dia berpikir untuk menyamar sebagai klan Yunlin. Tidaklah buruk sama sekali. Misinya adalah menjelajahi reruntuhan Kunlun untuk mendapatkan master unik dan mengubah penampilannya untuk menghindari konflik adalah cara yang efektif, ucap Chen-Ji.
Xiuxi pun sangat menantikan pencapaiannya dan kemudian menawari Cenji sebuah makanan bernama walnut yang merupakan upeti dari dunia kaisar surgawi tempat Xianfang dan Chanxing. Cenji pun kemudian langsung menyuruhnya diam karena sangat berisik dan Xiuxi pun segera diam setelahnya. Kembali ke sisi siangnya, dia pun kemudian pergi ke kota reruntuhan Kunlun, sebuah kota yang cukup besar dan di sana tentu saja ada banyak penduduk klan Junlin. Xiangge mencoba untuk berjalan biasa saja, namun tetap saja itu tidak berhasil. Seperti ada yang salah dengan penampilannya, semua orang menatapnya dengan hormat meskipun tidak merasakan kebencian. Dan seorang anak kecil bernama Xuan Er kemudian mendatanginya menawarkan permen. Ibunya segera menghentikannya karena itu termasuk tindakan lancang bagi penjaga kota. Tapi ayah mengatakan bahwa penjaga kota adalah pahlawan yang melindungi Yunlin dan Xuan Er hanya ingin memberikannya permen saja balasnya. Xiangge pun cepat mengerti jika mungkin itulah alasannya dihormati karena dianggap sebagai penjaga kota. Jadi kalau ini pasti adalah alasannya. Aku tidak menyadarinya ketika berganti pakaian sebelumnya, aku pikir ini hanya aksesoris biasa. Terserahlah lagi pula dengan identitas ini, tindakan selanjutnya pasti akan mudah. Xiangge pun tertawa. Xuan Er itu hanyalah selalu ingin menjadi penjaga kota. Jadi Xuan Er senang bertemu denganmu saja. Jika kakak tidak tersinggung, tolong jangan pedulikan dia, ucap ibu Xuan Er. Xuan Er pun bertanya memangnya telah mengatakan hal yang salah dan Xiangge pun menjawab tidak. Namamu adalah Xuan Er bukan? Kalau begitu kau harus mendengarkan perkataan ibumu dan berkultivasi dengan baik supaya kau dapat menjadi penjaga kota nantinya. Aku dulu juga berlatih keras di bawah bimbingan masterku dan butuh bertahun-tahun agar bisa menjadi penjaga kota, balas Xiangge jelas merupakan kebohongan. Dan apapun itu juga, tak lama setelahnya sebuah sinyal darurat kemudian muncul dari istana pusat mengalihkan perhatian semua orang. Sebuah dekret pun diturunkan meminta semua penjaga kota berkumpul di depan aula klan Junlin dan tidak boleh ada yang terlambat. Itu adalah suara tetua pertama sehingga jelas menunjukkan keadaan yang mendesak. Tapi baiklah, warga klan Junlin tidak menyadari identitasku, berarti penyamaranku harusnya juga berhasil. Dekret ini juga seharusnya tidak ada hubungannya denganku sebagai penyusup. Dilihat dari betapa gugupnya suara itu, mungkin akan terjadi petualangan besar seperti kata Master. Mari kita lihat. Lagi pula Master yang menonton pasti membutuhkan kejutan besar. Xiangge pun kemudian pergi. Beralih ke aula utama klan Junlin, banyak sekali orang pun dengan cepat berkumpul di sana. Terlihat seorang bertanya pada rekannya apakah tahu sesuatu. Alasan tetua tiba-tiba memanggil namun dia tidak mengetahuinya. Mereka pun membicarakan beberapa kemungkinan seperti rumor pendat di tanah suci yang sedang bergerak. Dan di tengah-tengah kumpulan orang tersebut jelas saja ada Xiangge di antaranya menguping pembicaraan mereka. Dan bagaimanapun juga tak lama setelahnya sang tetua pun akhirnya tiba menyapa semua orang. Baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian. Kalian semua harus kembali karena kejadian tiba-tiba ini. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ada penjajah kuat yang datang? Dan sang tetua Yunlin pun menjawab tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan penjajah. Aku memanggil kalian semua karena masalah mendesak yang lainnya. Seperti yang sudah kalian tahu, Gunung Xiyun di belakang kota Yunlin adalah tempat suci klan kita, di mana energi spiritual di seluruh kota berkumpul di sana, dan harta rahasia keluarga kita juga disegel di dalamnya. Dan menurut catatan leluhur, ketika energi spiritual Lin Soul Jet penuh, alam rahasia Xilin akan terbuka. Alam ini berisi binatang buas, unicorn, artefak, dan cermin kulun dengan kekuatan penghalang dunia. Klan Junlin sudah mengorbankan banyak generasi tak terhitung jumlahnya hanya untuk membawa keluar cermin kulun, menggunakan kekuatannya untuk memecah blokade reruntuhan Kunlun dan membiarkan klan kita kembali ke surga. Dan sekarang masalahnya adalah alam rahasia Xilin akan segera terbuka. Dan ketika kalian bergabung dengan penjaga kota, kau akan membuat sumpah darah untuk mendedikasikan hidupmu pada klan Yunlin. Sejak awal terbentuknya penjaga kota adalah untuk rahasia Xilin ini. Sebagai keturunan unicorn dan roh gunung, kita harus memiliki bakat untuk berkultivasi, dan tidak sedikit leluhur kita yang telah menjelajahi surga. Tapi sekarang generasi yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di reruntuhan Kunlun, dan di bawah pengaruh alam rahasia, garis keturunan ini secara perlahan mulai menipis. Sedangkan aku sebagai orang terkuat di klan hanya berada di puncak alam surgawi saja. Jika terus berlanjut dalam 3 generasi, klan Junlin tidak akan lagi bisa melahirkan keturunan dengan bakat surgawi. Saat itu cukup beruntung sampai bisa merebut kembali cermin Kunlun.
Keturunan kita tidak memiliki basis kultivasi yang sesuai untuk manipulasi artefak penghalang. Pembukaan alam rahasia ini bisa jadi adalah kesempatan terakhir kita untuk kembali ke surga. Kalian seharusnya sudah mendengar betapa bahayanya alam rahasia ini, bukan? Selama bertahun-tahun banyak leluhur yang telah memasukinya, namun mereka yang selamat berakhir gila dan mati kesakitan. Di masa lalu kita memilih 50 penjaga kota dengan basis kultivasi tertinggi, tapi kali ini aku akan mengubahnya dengan pemilihan lotre. Dan selain itu aku ingin mengumumkan sesuatu juga. Mulai hari ini Yuming akan menjadi tetua klan berikutnya. Ucap tetua ditujukan pada gadis di sampingnya yang merupakan cucunya. Di antara generasi muda di klan, kau memiliki bakat tertinggi dan kemungkinan besar dapat merobos ke alam surgawi. Jadi jika kau menjadi pimpinan klan, aku yakin kau bisa membuka alam rahasia. Sang tetua pun memberikan tongkat yang sepertinya tanda serah terima jabatan. Baiklah, ini lotre hitam pertama dariku. Perjalanan ini akan dipimpin olehku langsung. Mari kita mulai saja lotrenya, ucap mantan tetua Yunlin. Dan sementara itu di atas kota, Xiaoxi yang sedang mengawasi bersama Chen Ji pun terkejut karena adanya alam rahasia di dalam alam rahasia tersebut. Terlebih lagi itu seharusnya juga hanya terbuka 500 tahun sekali saja. Baginya itu sungguh kebetulan yang sangat luar biasa. Dan sementara itu Chen Ji hanyalah sedang sibuk menulis saja. Pada saat yang sama dia pun akhirnya selesai, membuat Xiaoxi sangat penasaran. Dia pun bertanya tentang apa yang dia tulis, apakah tentang suku Yunlin, dan Chen Ji pun menjawab tidak, melainkan hanya mencatat pengalaman Xiang Yi saja untuk digunakan sebagai referensi melatih Xianfang dan Chanxing. Chen Ji pun kemudian melempar buku-buku tersebut ke lorong waktu, dan benar saja itu terkirim ke Xianfang dan Chanxing yang sedang bobo cantik di siang hari di dunia kaisar surgawi. Itu mengartikan jika penaklukan dunia mereka berjalan lancar karena mereka yang berhasil kembali dengan selamat. Dan kembali ke sisi Chen Ji, Xiaoxi pun kemudian bertanya apakah Xiang Yi akan baik-baik saja. Chen Ji pun menjawab tidak tahu karena nampaknya dia belum pernah masuk ke alam rahasia tersebut sehingga dia berencana untuk ikut masuk nantinya. Artefak yang disebutkan Junling itu memang ada, tapi itu tidak mungkin berada di alam rahasia itu, dan cermin kunlun bukanlah artefak tipe ruang juga, ucap Chen Ye. Xiaoxi pun bertanya apa itu artinya Pak Tuan Junlin berbohong, juga bertanya bagaimana Chen Ye mengetahuinya meski tidak pernah masuk ke dunia rahasia. Dan menanggapi itu pun Chen Ye kemudian langsung menunjukkan cermin kunlun. Jelas saja mengetahui itu Xiaoxi sangatlah terkejut karena itu tidak lain adalah cermin yang asli. Lantas lalu untuk apa alam rahasia ini muncul? Mungkinkah ada kejutan besar? Xiaoxi pun menjadi penasaran. Bagaimanapun itu akan segera diketahui setelah mereka masuk, jadi abaikan saja lebih dulu. Dan beralih ke sisi tetua Yunlin, akhirnya pemutaran lotre pun telah selesai. Semuanya yang mendapatkan lotre hitam akan terpilih untuk masuk, dan dia pun kemudian mengizinkan bagi orang yang ingin memberi kabar kepada keluarga lebih dulu selama 1 jam sebelum pembukaan alam rahasia. Dan namun masalah kemudian muncul karena Xiang yang mendapatkan lotre berwarna putih mengartikan dia tidak lolos. Dia sudah mencoba menggunakan mantra berubah warna namun tidaklah berhasil. Dia bingung dan kebetulan di belakangnya ada seorang pria yang menangis karena mendapatkan lotre hitam. Singkatnya dia takut karena alam rahasia itu sangatlah berbahaya. Oleh karena itu Xiang Yi pun mengambil kesempatan menawarkan lotrenya untuk bertukar jika tidak ingin masuk. Xiang Yi pun kemudian langsung mengambilnya begitu saja meski pria itu bersikap sok keren, tidak ingin terlihat layaknya pengecut. Xiang Yi pun kemudian pergi mengucapkan terima kasih, dan secara tak terduga pria tersebut kemudian bersujud menyatakan rasa terima kasihnya, berjanji akan selalu mengingatnya. Juga dia bersedia menikahi Xiang Yi meski kembali dalam keadaan gila sekalipun. Dan mendengar itu pun jelas saja Xiang Yi sangat terkejut dan menjadi naik pitam. Tanpa basa-basi dia pun kemudian langsung menggajar pria tersebut, jelas menunjukkan penolakan. 1 jam pun cepat berlalu setelahnya. Akhirnya waktu masuk ke alam rahasia telah tiba. Semua orang terpilih pun berkumpul di depan gerbang masuk dengan dipimpin oleh sang tetua Yunlin secara langsung. Baiklah, tujuan terakhir dalam perjalanan ini adalah cermin kunlun. Setelah menemukannya kita akan mengeluarkannya dengan cara apapun, teriak sang tetua yang kemudian memimpin klan masuk ke dalam termasuk Xiang Yi. Perjalanan yang sebenarnya hanyalah kebodohan belaka karena begitulah cermin kunlun saja sudah di tangan Chen Yi dan itu dia temukan di luar alam rahasia. Jadi apa yang ada di alam rahasia tersebut sebenarnya? Begitu masuk yang terlihat adalah pemandangan yang sepenuhnya mengerikan. Ada lautan darah berkabut tebal dengan tumpukan tengkorak tersebar di mana-mana.
Jelas saja mengetahui itu, Xianghe sangat terkejut, dan lebih dari itu di sana juga ada kerangka monster yang seperti naga melilit sebuah tiang. Melihat itu pun Xianghe dengan cepat mendapatkan firasat buruk, dan tak lama setelahnya lautan darat di sekitarnya pun kemudian mulai bergejolak menunjukkan pergerakan dari dalam. Dan saat berikutnya beberapa monster pun kemudian muncul dari lautan darat tersebut. Monster yang jumlahnya cukup banyak jelas sangat mengejutkan, karena terlebih lagi monster-monster itu tidak memiliki kekuatan spiritual dan semacam aura. Oke, sebelumnya Xianghe akhirnya masuk ke dunia rahasia. Dalam dunia rahasia reruntuhan Kunlun, di dalamnya terdapat banyak sekali monster darah yang sangat aneh karena kekuatan spiritualnya tidak dapat dirasakan sama sekali. Tidak hanya muncul di sekitar Xianghe, monster-monster itu juga muncul di sekitar pasukan klan Junlin. Jumlahnya sangat amat banyak, membuat keadaan menjadi semakin mencekam. Pasukan Junlin bertarung secara berkelompok, namun tetap saja beberapa orang terkena serangan. Monster darah itu ternyata cukuplah kuat, dan lebih dari itu monster-monster tersebut juga mampu menggunakan teknik yang sama dengan milik klan Junlin. Mengetahui itu pun tetua klan jelas sangat terkejut karena kabut darah di sekitar juga merusak meridian. Pasukan Junlin pun terpojokkan oleh karenanya, dan akhirnya sang tetua klan pun tertusuk oleh seekor monster darah. Pasukan Junlin pun kemudian segera menyelamatkannya menendang sang monster darah, namun tetap saja serangan monster tersebut berhasil melukai sang tetua klan cukup parah. Pembantaian adalah apa yang terjadi selanjutnya. Pasukan klan Junlin sama sekali tidak berkutik, karena selain dari meridian yang rusak, kultivasi para monster juga terus meningkat. Tetua klan pun dengan cepat menyadari jika itulah kenapa klan Junlin selalu gagal, karena begitulah tantangan di dalamnya sungguh sangat sulit. Beralih ke sisi Xianghe, dia pun juga memulai pertarungan dengan sengit. Dia mengerahkan beberapa binatang mekanik, namun para monster dapat menangani mereka dengan seimbang. Dan selagi mereka bertarung, Xianghe kemudian terbang ke atas mengamati keadaannya lebih dulu. Apakah aku berimajinasi kenapa mereka terlihat lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan lebih banyak? Jika kultivasi mereka terus meningkat ditambah dengan jumlahnya yang semakin banyak, meskipun dengan monster mekanik aku pikir mereka tidak akan bertahan lama. Aku harus cepat pergi ke gunung untuk mendapatkan artefak yang dapat menembus ruang, tapi dengan jarak ini setidaknya membutuhkan waktu setengah jam. Xianghe pun bingung, dan di tengah-tengah itu dia pun kemudian mendengar seorang berteriak. Seorang yang tidak lain adalah pasukan Junlin yang ditelan oleh para monster darah meminta bantuan. Orang itu pun akhirnya terlahap sepenuhnya dan kemudian mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya bertahap memerah, dan benar saja dia menjadi salah satu dari sekian banyak monster, dan itu menjelaskan kenapa bisa para monster menggunakan teknik yang sama dengan klan Junlin. Melihat itu jelas saja Xianghe sangat terkejut, dan dia pun cepat mengerti keadaannya. Selama ada klan Junlin sepanjang jalan ini, monster-monster ini akan mengabaikanku dan memilih mengepung mereka. Sekarang para monster ini memiliki basis kultivasi mendekati alam surgawi. Jika aku benar, alam rahasia Shilin adalah formasi raksasa dan orang mati akan diserap untuk meningkatkan kultivasi para monster. Tidak bisa dibiarkan klan Junlin harus bersatu. Jika tidak, para monster ini hanya akan menjadi lebih kuat, pikir Xianghe. Dan sementara itu kepanikan pun muncul secara alami pada pasukan klan Junlin. Seorang berniat mengalihkan perhatian, namun orang lainnya menghentikannya. Dan secara tak terduga para monster pun kemudian mengaktifkan formasi gabungan bernama mantra segitiga. Semburan darah melesat mengajar para orang-orang Junlin yang kabur, namun sebuah cahaya kemudian melesat dari langit menghentikannya. Ledakan dahsyat pun tercipta dari bentrokan serangan tersebut, dan bersamaan dengan itu beberapa jimat pun terpasang di leher para monster darah. Seorang menangisnya untuk kita, apakah bala bantuan telah datang? Orang-orang Junlin pun sangat terkejut diikuti dengan ledakan yang tercipta dari jimat mantra tersebut. Apakah kalian memiliki kemampuan komunikasi yang bisa digunakan dengan cepat? Jika iya, maka cepatlah kumpulkan anggota lain yang masih hidup. Aku akan menghentikan mereka, teriak Xianghe yang kemudian mempersiapkan jimat lainnya. Dan Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Xiaoxi dan Chen-Je yang berada di atas menara tempat lilitan fosil naga. Master-master bau darahnya sangat menusuk. Xiaoxi, apakah dia kembali untuk menyelamatkan orang lagi? Tanya Xiaoxi. Ya, ketika dia menyadari ada yang salah, dia langsung mengambil tindakan. Tapi apa yang dilihat Xianghe hanyalah awalannya saja. Ketika aku masuk, aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk memindai reruntuhan Kunlun.
Sumber teknik penyegelan berasal dari gunung belakang kota Yunlin. Reruntuhan Kunlun memiliki teknik untuk menekan kultivasi seluruh alam rahasia. Sepertinya tujuan teknik ini bukan untuk menekan penjajah asing, melainkan ditujukan untuk klan Yunlin itu sendiri, ucap Chen Ye. Xiaoxi pun bertanya mengapa begitu, bukankah tanah suci itu milik mereka sendiri? Juga kenapa strukturnya terlihat seperti naga? Tanyanya. Itu bukanlah naga, tapi itu adalah unicorn. Itu dibunuh oleh seseorang dan kerangka yang melilit gunung adalah tulang punggung unicorn. Tulangnya patah dan alam rahasia ini diciptakan dengan daging serta darahnya, lalu paku naga yang terperangkan dimasukkan ke dalam tenggorokan tengkorak unicorn. Ini lebihlah seperti ritual sihir, ucap Chen Ye. Membunuh unicorn dengan metode kejam dan menggunakan tulangnya untuk menciptakan alam rahasia sungguh mengerikan, balas Xiaoxi. Ya, mereka itu tidak hanya membunuh unicorn tapi juga menggunakan teknik reruntuhan Kunlun untuk memenjarakan darah keturunannya. Cermin Kunlun itu palsu dan alam rahasia Xilin dibuka setiap 500 tahun sekali agar klan Yunlin memiliki keturunan dan membiarkan mereka datang ke sini untuk dibunuh. Inti upacaranya ada di sini. Dan selama paku naga yang terperangkap ini patah, monster yang dibentuk oleh jiwa yang membenci klan Yunlin serta segelnya juga akan ikut terangkat, ucap Chen Ye. Tempat ini sangat kejam, Master, cepat hancurkan. Xiaoxi tidak ingin lagi di sini. Chen Ye pun kemudian hendak mengaktifkan formasi pada paku naga tersebut, namun tiba-tiba dia terhenti. Xiaoxi pun kemudian bertanya mengapa seperti itu, dan Chen Ye pun menjawab karena ingin melihat-lihat dulu. Membunuh para unicorn, memurnikan tubuhnya, menciptakan reruntuhan Kunlun untuk menahan klan Yunlin dan membiarkan mereka datang untuk upacara penghabisan banyak tenaga. Aku hanya ingin tahu saja apa yang ada di balik gunung ini lebih dulu, balasnya. Dan beralih ke sisi siangnya, dia pun kemudian membawa para pasukan Yunlin tersisa ke dekat area gunung atau menara tulang punggung unicorn, membuat para monster tidak berani masuk. Namun bagaimanapun jaraknya terlalu dekat, meskipun mereka tidak bisa masuk, jangan menurunkan pertahananmu. Semakin dekat dengan gunung, semakin kuat kekuatannya. Sekarang aku merasa jika kultivasiku hanya berada di alam laut terus saja. Terserahlah gadis kecil itu ingin melakukan apa, sekarang kita fokus dengan istirahat saja. Jika bukan karena binatang mekanik itu, kita para penjaga kota pasti telah mati. Tapi meskipun begitu juga, kenapa aku tidak ingat jika memiliki ahli teknik sepertinya di kota? Apa dia memang dirahasiakan oleh sang tetua? Orang-orang pun mulai mempertanyakan identitas Xiangge, dan sementara itu Xiangge sendiri sedanglah merawat luka sang tetua. Lukanya sudah sembuh tapi tidak ada bahan untuk luka dalam. Aku tidak punya solusi untuk saat ini. Jadi aku hanya bisa menggunakan sihir untuk pencegahan saja, ucap Xiangge. Seorang gadis lain kemudian bertanya pada tetua apakah sudah membaik, dan sang tetua pun menjawab benar. Dia pun kemudian memintanya untuk pergi mengurus yang lain lebih dulu karena ingin berbicara dengan Xiangge, dan gadis itu pun menurut. Baiklah, kau melepaskan binatang mekanik, menyelamatkan para penjaga kota, dan menemukan gunung ini. Jika tidak ada kau, para penjaga elit klanku mungkin sudah akan mengikuti leluhur mereka, ucap sang tetua, dan Xiangge pun menjawab itu sudah kewajibannya. Kewajiban kau bilang? Mantra, jimat, dan mekanik itu? Meskipun aku sudah tua, aku belumlah buta. Kau itu bukanlah dari klan Yunlinku, balas sang tetua. Karena tetua agung sudah tahu, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Namaku Xin Xiangge dan aku memang bukan dari klan Yunlin. Aku berasal dari alam rahasia Yumengse. Xiangge pun menunjukkan dirinya. Penjaga kota yang kubawa adalah penjaga elit. Dari 50 orang hanya tersisa 15 saja. Jika angka kematian semakin besar, para monster ini hanya akan semakin kuat. Nona Xin adalah orang luar yang datang ke klan Yunlin, tapi kau malah mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan klan kami. Apa sebenarnya yang ingin kau coba lakukan? Tanya sang tetua, dan Xiangge pun berpikir sejenak. Batu roh, akar roh, artefak roh. Singkatnya, aku ingin semua harta di reruntuhan Kunlun, balas Xiangge. Sang tetua pun terkejut mendengarnya yang begitu serakah, dan kemudian dia tertawa. Nona Xin, kau itu sangatlah jujur. Jadi kau menginginkan semua yang ada di reruntuhan Kunlun? Ya, ini adalah tugas pelatihan yang diberikan oleh masterku. Dia memintaku untuk mengumpulkan barang di reruntuhan ini. Aku tidak tahu apakah akan menggunakannya di masa depan nanti, jadi akan kuambil semuanya sebanyak mungkin, balas Xiangge.
Apakah klan Junlin kami juga termasuk yang dikatakan oleh mastermu sesuatu yang berguna? Tidak, aku tidak menginginkan klan Junlin. Mengolah alam rahasia kecil sudahlah cukup merepotkan untukku, jadi jika harus menambah satu klan lagi mungkin akan sangat melelahkan, balas Xianghe. Oke, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Saat lotre aku mengatakan jika cermin kulon sangat berarti untuk kelangsungan klan Junlin kami. Gunung ini membuat para monster itu tidak bisa mendekat, berarti penekanan basis kultivasi di sini lebih kuat daripada dunia luar. Ada kemungkinan besar cermin kulon tersembunyi di baliknya. Selama kau bisa membantuku mendapatkannya, semua harta di reruntuhan akan menjadi milikmu, ucap sang tetua. Xianghe pun kemudian menjawab, sayangnya juga akan mengambil cermin kunlunnya. Apakah Nona Xin mencoba memaksa klan Junlinku di saat keadaan putus asa ini? Sang tetua pun menjadi sangat marah. Tidak, kau salah paham. Aku tidak memiliki niat buruk terhadap klan Junlin. Tapi artefak ini dianggap sebagai harta karun di alam rahasia, jadi aku harus mengambilnya. Leluhur kalian mengorbankan banyak orang untuk mendapatkannya, bukan? Bagaimana jika aku mendapatkan semua harta karun di reruntuhan Kunlun? Sebaliknya aku akan membawa orang-orang Junlin keluar dari reruntuhan ini, balas Xianghe. Reruntuhan Kunlun memiliki segel yang begitu kuat. Basis kultivasi bahkan tidak lebih tinggi dariku. Bagaimana bisa aku mempercayaimu? Balas sang tetua. Ya, aku memang tidak bisa melakukannya, bahkan tanpa penekanan aku juga hanya berada di alam surgawi saja. Tapi masterku pasti bisa melakukannya dan tidak ada tempat di surga maupun dunia yang tidak bisa dia datangi. Master mengatakan jika dalam 3 hari akan membawaku pergi, jadi saat itu juga aku akan membawa kalian, balas Xianghe, dan sang tetua pun terdiam. Warnanya tidak berubah, berarti kau tidaklah berbohong. Xianghe pun bingung bertanya warna apa itu, dan sang tetua pun menjawab itu adalah kemampuannya. Aku bisa menilai kebohongan seseorang melalui perubahan warna aura, balasnya, yang kemudian mengeluarkan sesuatu seperti bola. Ini adalah alkimia batinku. Klan kami memfokuskan diri pada teknik air dan kayu. Serangan monster tadi sudah cukup untuk menghancurkan organ dalamku. Mungkin akan ada monster yang jauh lebih kuat di gunung itu. Alkimiaku bisa mengeluarkan mantra pertahanan. Aku akan memberikannya padamu dan cermin kulon juga menjadi milikmu, ucap sang tetua, dan Xianghe pun menerimanya dengan senang hati, berjanji akan melakukan yang terbaik. Dan setelahnya dia pun kemudian bergegas masuk jauh ke dalam area gunung Unicorn, dan semakin jauh dia melangkah basis kultivasinya semakin tertekan hingga bahkan sampai ke alam Lautro meski sudah dibantu oleh alkimia batin sang tetua. Dan tak lama setelahnya dia pun mendengar sebuah suara misterius yang sangat mengejutkan. Suara apa itu tadi? Apakah hanya halusinasiku belaka? Tapi itu tidaklah mungkin halusinasi, bukan? Suara itu terdengar di kepalaku dan sesuatu yang bisa membuatnya seharusnya. Apakah cermin Kunlun? Xianghe pun kemudian mengeluarkan jimat bersiap. Dia terus melangkah masuk ke dalam dengan sangat hati-hati dan akhirnya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di sumber suara. Dia menemukan seekor rubah yang tertidur lelap dijaga oleh seekor naga. Lebih tepatnya itu hanyalah tulang naga saja yang menghiasi ruangan. Xianghe pun berpikir apakah rubah itulah yang disebut sebagai cermin Kunlun. Itu tidak terlihat seperti artefak, mainkan lebih mirip dengan iblis besar seperti yang dikatakan oleh master, pikir Xianghe. Dan secara tak terduga ternyata sang rubah menyadari kedatangannya. Dia pun terbangun dan kemudian berteriak menyuruh Xianghe segera pergi. Itu menghasilkan gelombang angin sangat kuat dan lautan darah di bawahnya pun kemudian mulai bergejolak di saat yang sama. Sekumpulan monster pun mulai bermunculan lagi yang mana kali ini berbentuk seperti unicorn. Tidak salah, tekanan spiritual yang begitu kuat. Ini pasti adalah roh artefak dari cermin Kunlun. Xianghe pun mengeluarkan beberapa jimat dan kemudian melemparkannya mengaktifkan teknik ribuan bunga. Juga dia kemudian memanggil kelinci mekaniknya langsung menyatu dengan dirinya sendiri. Kelinci kekuatan penuh, Xianghe pun melesatkan tembakan spiritual dari mulut kelinci mekanik menghantam sang rubah, namun sayangnya itu tidaklah bekerja, bahkan kumpulan unicorn di sekitarnya jugalah baik-baik saja. Aku sudahlah mengeluarkan banyak mantra dan binatang mekanik terkuatku. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa kabur menggunakan jimat saja. Xianghe pun panik. Dan kemudian sebuah formasi pun muncul sangat familiar.
Gadis kecil, kau sungguh gegabah sekali menyerang tanpa melihat masalahnya lebih dulu, ucap Cenji yang baru saja tiba. Dia pun kemudian memberitahu Xianghe jika rubah itu bukanlah musuh. Dan benar saja, tepat seperti perkataan Cenji, ternyata rubah itu merupakan target dari para monster darah itu sendiri. Mereka benar-benar memakannya dan itu jelas membuat Xianghe sangat terkejut. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, sementara Cenji kemudian langsung melesatkan beberapa serangan ke arah para monster darah, melenyapkan mereka dalam sekejap. Xianghe pun kemudian bertanya lagi apakah mereka dikendalikan oleh cermin Kunlun, dan Cenji pun menjawab tidak. Basis kultivasimu itu masihlah rendah, wajar saja jika kau tidak bisa melihat pintu di dalamnya. Di sini itu tidaklah ada cermin Kunlun dan aku menunggumu di sini untuk memberimu pelajaran. Ada banyak jenis mantra yang aku ajarkan padamu adalah mantra yang baik. Namun berbanding terbalik dengannya, mantra di alam rahasia ini merupakan semacam mantra jahat. Dan kenapa alam rahasia hanya terbuka 500 tahun sekali saja adalah karena bahan penting untuk mempertahankan mantra ini adalah garis keturunan unicorn yang ada di klan Junlin. Darah klan Junlin akan menggantikan energi yang terkikis setiap tahunnya. Menggunakan segel yang dibuat dengan tulang unicorn, membuat reruntuhan Kunlun dan artefak sebenarnya tidak ada sehingga klan Junlin bersedia masuk dan mati. Pada dasarnya itu hanyalah sebuah kepalsuan belaka yang dibuat-buat saja, membutuhkan banyak usaha rumit untuk membuat pengaturannya. Tujuannya adalah untuk menyegel dan menekan rubah iblis di depanmu itu. Dia telah mati selama puluhan ribu tahun yang lalu dan yang disegel di sini adalah jiwanya. Sisa jiwanya sangatlah lemah, jika dia ditelan oleh roh darah tadi ini bisa saja menghilang. Pelatihan untuk sementara akan dihentikan. Biarkan aku memecahkan segelnya dan kau harus mengatur mantra penstabil di sekitarnya. Kau bisa? Xianghe pun cepat mengerti. Baiklah Chouxi, apakah kau menemukan informasi rubah ini? Tanya Cenji. Ya Master, aku menemukannya. Rubah putih besar ini cukuplah terkenal, tapi informasi yang tercatat di sini sangat aneh. Dia bernama Kaisar Iblis Xingqiu, orang termuda dari alam suci dalam sejarah klan rubah Xingqiu. Dia adalah supernova yang sangat diinginkan oleh klan Iblis. Saat itu klan Iblis melancarkan perang melawan dunia sekitarnya atas nama balas dendam. Dan setelah perang, dunia kecil di sekitarnya menghilang dan klan Iblis terluka parah. Dan informasinya berakhir sampai di sini saja. Tapi Master sekarang melakukan perjalanan waktu ke 10.000 tahun yang lalu dan jatuhnya Kaisar Iblis Xingqiu seharusnya terjadi 2000 tahun ke depan. Jadi Kaisar Iblis Xingqiu saat ini tidak mati melainkan baru saja terlahir kembali, ucap Chouxi. Terdapat persimpangan waktu yang sangat aneh yang tidak bisa dijelaskan, dan seolah membenarkan itu sang rubah putih benar-benar meminta tolong atas hidupnya. Apakah ini memang gangguan antariksa disebabkan oleh perjalanan waktu, atau ada seseorang yang melakukan gerakan kecil di belakangku? Apapun itu juga, Cenji pun kemudian segera bergegas. Dia pun mengeluarkan jubah tahun yang menunjukkan keseriusan dan kemudian mendekati sang rubah putih. Di sisi lainnya, Xianghe pun akhirnya telah selesai menyebarkan mantra penstabil, mungkin seperti mantra pelindung. Baiklah, sejak aku masuk ke dunia ini, niat membunuhmu terasa sangat jelas. Jika aku membiarkan orang lain menanganinya, aku khawatir kau tidak akan puas. Cenji pun mengeluarkan binatang mitosnya. Pemanggilannya sangatlah rumit, memerlukan semacam ritual terlebih dulu, dan apa yang muncul kemudian adalah unicorn hitam bernama Moran. Dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada Cenji atas kepercayaannya. Sebelumnya Cenji memanggil binatang mitosnya jenis unicorn hitam bernama Moran. Saat ini niat orang di balik layar masihlah belum diketahui. Dia dapat membunuh unicorn dan menggunakan tulangnya juga. Mungkin ada cara khusus untuk menghadapi binatang ini. Sebenarnya aku tidak ingin kau menyelesaikan masalah ini, ucap Cenji. Meskipun Moran telah dikeluarkan dari klan Junlin dan ada konflik yang tak terpecahkan di antara kita, bagaimanapun juga ini tetaplah masalah klan kami. Sekarang ada orang yang ingin membunuh generasi muda klan kami, Moran akan membunuh mereka semua. Hal ini tidaklah akan membuat masalah untukmu, aku harap kau mengerti, balas Moran. Kau salah paham, aku hanya ingin mengatakan karena aku telah membiarkanmu keluar, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dan ini adalah segel berisi 1/10.000 energi spiritualku.
Dengan kekuatanku, sihir biasa tidak akan menjadi masalah. Untuk jaga-jaga bahwa itu bersamamu, kau hanya perlu membawanya kembali setelah membunuh orang di balik layar. Aku masih akan menggunakannya lagi, ucap Chen Jie, dan Moran pun berterima kasih. Dia pun kemudian pergi dengan amarah meluap karena begitulah dia adalah salah satu bagian dari klan Junlin meski sudah diusir di masa lalu. Dia pun melesat naik ke atas puncak gunung dengan kekuatan begitu besar yang sangat mencolok sehingga orang-orang klan Junlin pun dapat melihatnya. Semuanya jelas sangat terkejut saat melihatnya. Moran pun kemudian menggigit paku naga yang merupakan inti ritualnya dan kemudian menghancurkannya. Beralih ke sisi Chen Jie, Xiaoxi pun merasakan ada yang salah dari sang rubah putih dan kemudian meminta Chen Jie untuk memeriksanya. Terlihat nampaknya dia mulai kehilangan wujud, sangat menderita. Chen Jie pun kemudian memeriksanya dan rubah putih itu pun mengatakan tidak ingin mati. Kaisar Iblis Xingqiu ini sudah lama tersegel di sini dan rubah putih ini terlalu menyedihkan. Apa kau tidak bisa meminta bantuan kepada saudari zombie seperti saat pertama kali bertemu dengan Xianghe Master? Tanya Xiaoxi. Tidak seharusnya dia tidak muncul di era ini dengan adanya kekacauan ruang dan waktu. Jiwa yang tidak lengkap tidaklah bisa dipulihkan. Tapi meskipun begitu, aku bisa menyelamatkan jiwanya. Namun di saat yang sama itu akan menyebabkan kesimpangan karena akan ada dua Bai Xingqiu di era garis waktu yang sama sehingga salah satunya tetap harus dilenyapkan. Xiaoxi pun kemudian bertanya apakah tidak ada cara lain dan Chen Jie pun menjawab tidak. Aku tidak bisa membuatnya tetap hidup sambil meninggalkan kesadaran jiwa, tapi kau seharusnya bisa, balas Chen Jie membuat Xiaoxi bingung. Bai Xingqiu, meskipun kau hanyalah satu dari jiwa yang tersisa, seharusnya kau bisa memahami kata-kataku. Jika kau menghilang dari sini, tidak peduli masa lalu, masa kini, atau masa depan, keberadaanmu juga akan dihapuskan dari surga. Tapi aku akan membiarkan kesadaranmu tetap ada dengan syarat. Apakah kau bersedia mengikutiku sebagai mastermu? Ucap Chen Jie. Xianghe dan Xiaoxi pun terkejut mendengar itu, sementara sang rubah putih pun tersenyum. Terlihat seperti dia tidak memiliki pilihan sehingga dia pun menyetujuinya tepat sebelum wujudnya memudar. Chen Jie pun kemudian meminta Xianghe segera mengaktifkan mantra dan Xianghe pun menurut segera mengaktifkannya. Tidak lain adalah mantra berstabil, mungkin seperti mantra pelindung yang mencegah jiwa keluar. Xiaoxi pun kemudian mengeluh mengatakan jika mengambil jiwa itu sangat sulit sebagai sistem, namun Chen Jie tidaklah peduli karena tahu dia bisa. Xiaoxi pun akhirnya tidak dapat menolak lagi karena memang tidak berani dan dia pun kemudian mengambil lingkaran malaikat di atas kepalanya. Dia pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan mulai mengaktifkan mantra. Tongkat emas yang berisi kekuatan, patuhilah perintah sistem surgawi. Orang yang ditakdirkan masuk ke dalam aturan surga. Peringatan sistem pun kemudian berbunyi memberi peringatan pada Xiaoxi. Menandatangani kontrak dengan makhluk yang tidak direncanakan memiliki hubungan master murid akan menyebabkan penurunan kekuatan, tolong segera hentikan. Namun Xiaoxi juga sudah tidak peduli lagi karena sudah diperintahkan oleh Chen Jie sehingga dia pun tetap melanjutkannya. Pengaktifannya pun selesai dan Chen Jie pun merasa puas. Dia pun kemudian memeriksa pemberitahuan sistem menemukan jika murid baru Bai Xingqiu telah menyelesaikan kontrak memulai tugas baru. Dan Xin pun berpindah setelahnya ke klan rubah Xingqiu yang merupakan dunia sangat damai. Terlihat dua orang gadis sangat cemas karena yang mulia mereka naik ke atas pohon. Yang mulia tersebut adalah seekor rubah putih kecil yang sedang tiduran acuh tak acuh. Tak lama setelahnya sebuah tanda aneh pun muncul di kepalanya. Rubah putih itu tampak senang saat mendapatkannya dan itu kemudian mulai bersinar. Kedua pelayannya pun sangat panik ingin segera menangkap yang mulia dan saat berikutnya ketika cahaya mereda, rubah putih itu berubah ke wujud manusia dengan telinga rubah. Dan oke, jadi apa yang terjadi sebenarnya? Entah, itu masihlah belum diketahui pasti karena pertemuan Chen Jie dengannya masih cukup lama. Nampaknya gadis rubah itu adalah sosok dalam garis waktu yang asli. Sebelumnya Xiaoxi membuat kontrak paksa dengannya untuk menjadi murid sehingga kemungkinan dia akan menjadi target murid keempat Chen Jie berikutnya atau bahkan mungkin sudah terdaftar jika memang dia memiliki ingatan sang rubah putih besar. Yang jelas rubah putih besar di alam rahasia Kunlun sudah lenyap, begitu juga ritual di alam rahasia juga sudah runtuh karena Moran yang telah menghancurkan paku naganya.
Dan setelah semua kejadian itu, Chen Ji pun kemudian membawa semua orang tersisa untuk kembali, dan berita pun menyebar dengan cepat tentang Xiang yang telah menyelamatkan sang tetua dan beberapa penjaga kota. Dan sesuai dengan kesepakatan, sang tetua pun kemudian mengumpulkan seluruh harta untuk Xiang. Jumlahnya sangatlah amat banyak sehingga memerlukan waktu setidaknya sampai nanti malam. Xiang pun sangat senang karena harta yang sangat amat banyak tersebut dan menyelam di dalamnya. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan sang tetua saking senangnya. Bibi Moon yang entah bagaimana caranya datang pun kemudian meminta maaf atas tindakan Xiang tersebut, menjelaskan jika itu hanyalah karena dia jarang melihat banyak harta saja, dan sang tetua pun tertawa. Tidak masalah, Xiang adalah penyamat Yunlin. Aku berjanji untuk menyerahkan semua harta reruntuhan Kunlun sebagai imbalan membantu kabur para klanku. Lagi pula kultivasi dan kemampuanku juga tidak akan bisa menandingi milikmu, balas sang tetua. Bibi Moon pun tertawa malu, sementara Xiang masihlah saja menggodanya dengan beberapa harta. Xiang, kau itu sedang berada di wilayah orang lain. Jika kau terlalu terbawa suasana, kau bisa membuat master merasa malu. Bibi Moon pun akhirnya menegurnya dan Xiang pun tersadar. Ngomong-ngomong Xiang, aku tidak tahu di mana mastermu sekarang, dan sebelumnya aku sudah melihat metodenya. Aku hanya ingin memastikan kapan senior akan membawa klan kami keluar dari sini, tanya sang tetua. Xiang pun memintanya tenang saja karena master tidaklah kemana-mana dan ada di ruangannya, hanya sedang melakukan beberapa hal yang perlu diurus saja. Beralih ke sisi Chen Ji, dia sendiri sedang sibuk membaca buku. Menekan Moran bukanlah hal yang sulit, aku juga bisa meredakan amarahnya. Tapi gadis itu bisa menyebabkan kerusakan jika dia menjadi gila, ucap seekor burung hantu. Biarkan dia pergi, kalau begitu aku hanya perlu mengirim seseorang untuk mengikutinya. Ngomong-ngomong, aku dengar jika kau sudah menggandakan volume tugas mereka akhir-akhir ini, balas Chen Ji. Xiu gadis robot itu, aku memang meningkatkan latihan mereka, dan jika mereka tidak memiliki misi, aku juga meminta Jilian dan Tiantong untuk mengatur beberapa pelatihan tempur untuk mereka. Meskipun 10.000 dunia masih damai, akhir-akhir ini mulai bermunculan arus bawah di dasar danau. Jadi sebagai pelayanmu, semua makhluk dunia kecil harus selalu siap membantumu di saat krisis daripada harus membebani, balas sang burung hantu yang ternyata adalah seorang administrator dunia kecil bernama Wu Liang. Namanya pernah beberapa kali disebut sebelumnya, menunjukkan jika dia nampaknya memiliki kedudukan cukup tinggi di dunia kecil. Baiklah, aku memang harus merencanakan sesuatu, kau juga bisa memutuskannya sendiri, balas Chen Yi. Oke lah, kalau begitu aku akan kembali dan mengatur ulang rencana kultivasi dan arah misi mereka. Semua buku dan dokumen kuno mengenai gunung dan laut suku rubah ada di sini. Masih banyak hal yang harus dilakukan di dunia kecil, jadi aku harus kembali dulu, balas Wu Liang yang kemudian masuk kembali ke dunia kecil. Xiaoxi pun lega melihatnya karena dia memiliki kesan yang buruk terhadap penduduk dunia kecil Chen Ji yang kebanyakan sangat beringas. Meskipun begitu juga, di sisi lain dia juga terkejut karena Wu Liang yang seharusnya adalah kakak tertua justru memiliki wujud mungil seperti itu. Chen Ji pun kemudian menjawab jika itu hanyalah tubuh luarnya saja karena tubuh aslinya tidak dapat meninggalkan dunia kecil terlalu lama. Dan baiklah, aku sudah membaca buku-buku kuno yang ditemukan Wu Liang dan mendapatkan satu kesimpulan. Catatan sejarah klan rubah dan klan iblis itu benar-benar berbeda. Ada terlalu banyak sejarah yang bercampur sehingga menjadi tidak benar. Tapi menurut penjelasan Kaisar Iblis Xingqiu yang menyatukan klan iblis dari surga benar-benar mengejutkan. Kisah hidupnya terlalu sedikit dan tidak ada catatan tentang alasannya jatuh. Bagaimana bisa jenius sepertinya yang mempengaruhi klan iblis hanya memiliki beberapa jejak tersisa? Ucap Chen Yi. Master itu terlalu rumit, Xiaoxi tidak mengerti sama sekali. Aku berasa jika kita terus-terusan terlibat masalah besar. Sisa jiwa Bai Xingqiu sudah disegel di dunia waktu, dan mengenai sains surgawi dunia waktu yaitu Ibu Xiang mungkin bisa menjelaskannya. Apapun yang terjadi setelah ini, kau juga akan mengetahuinya setelah bertemu Bai Xingqiu, balas Chen Yi. Waktu pun cepat berlalu setelahnya dan malam pun akhirnya tiba. Semua orang pun berkumpul di gunung belakang kota Yunlin. Ada ribuan orang di klan Yunlin kami. Jika senior memerlukan bantuan tentang mantra untuk mengatur mantra teleportasi agung, senior dapat memberi kami perintah kapanpun, ucap sang tetua, dan Chen Ji pun memintanya tenang saja.
itu tidaklah diperlukan, dan tanpa banyak basa-basi dia pun langsung mengaktifkan formasi menciptakan sebuah lingkaran teleportasi raksasa yang mencakup seluruh orang klan Junlin. Dilakukan dengan tangan kosong sehingga jelas saja membuat semua orang sangat terkejut. Saat berikutnya mereka pun menghilang dalam sekejap tertelan oleh cahaya dan kemudian berpindah ke dunia waktu atau dunia Yumengse. Perasaan senang pun meluap dan semua orang bersorak karena akhirnya bisa terbebas sesuai dengan harapan para leluhur. Namun sayangnya di tengah-tengah itu masalah lain kemudian muncul, di mana langit kemudian retak. Semua orang pun terkejut karena bahkan udaranya juga mulai menipis membuat sulit untuk bernafas. Apakah kehendak dunia muncul lagi? Tapi bukankah Dao surgawi yang muncul sebelumnya telah diambil oleh Master? Tanya Xiangge bingung. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Dao surgawi. Ada beberapa orang yang bertarung di luar dunia waktu dan kultivasi mereka tidaklah lemah, balas Chen-Ye. Tapi aura spiritual ini aku tidak tahu kenapa aku merasa familiar. Xiangge, aku akan pergi melihatnya, tinggallah di sini sebentar dan jagalah orang-orang Yunlin. Jika perlu bawa mereka ke Yumengse. Chen-Ye pun kemudian pergi. Beralih ke luar dunia waktu, tepat seperti perkataan Chen-Ye, terdapat sekelompok orang yang sedang bertarung. Scarlet Flame Sign, kau tidak bisa melarikan diri lagi. Chonghua, serahkan artefak, cap pemberontakanmu hanya akan merugikan dunia. Yang mulia Chonghua, selama kau bersedia menyerahkan senjata kekaisaran yang mewakili penguasa dunia kuno, aku bisa membuat keputusan untuk membiarkanmu hidup. Bagaimana? Ucap Master Sekte Feng Tian dunia kuno bernama Xing Xuanjun. Membiarkanku hidup, kau bilang? Kau bahkan membeli bawahanku, menanam kutukan darah kepadaku. Kau mengaku sebagai biksu tapi suka bersinar dan mengatur penyergapan. Kau juga benar-benar tidak ragu untuk menghancurkan kekuatan kekaisaran dan mengatur situasi yang besar hanya untuk mendapatkan artefak ini. Jadi jika kau sangat menginginkannya, datanglah sendiri tukar dengan hidupmu, balas Scarlet Flame Sign permaisuri Chonghua. Begitulah itu seperti konflik kekaisaran. Singkatnya keadaannya adalah Chonghua dikepung karena dianggap pemberontak yang telah mencuri artefak. Dia nampak sudah cukup terluka parah, namun tetap saja dia tidaklah ingin menyerah. Chonghua pun kemudian mengerahkan segenap kekuatannya dan sebuah pedang pun terbentuk dari kobaran api membuat para pengejar terkejut. Diagram darah surgawi yang melambangkan kekuatan kekaisaran dewa kuno adalah sebuah pedang. Apa yang ingin dia lakukan, pikir mereka mengartikan jika nampaknya pedang itulah yang mereka sebut sebagai artefak kekaisaran. Yang mulia Chonghua, kau seharusnya lebih tahu, penggunaan diagram darah surgawi hanya akan membuatmu lebih cepat mati. Tinggalkan artefaknya dan jangan melangkah ke dunia kuno lagi. Janjiku masih berlaku, aku bisa membiarkanmu pergi dan berjanji akan mengakhiri pemburuanmu, ucap Xing Xuan. Kau itu seorang pengkhianat, berpura-pura menjadi pria terhormat di depanku. Kau bisa pergi atas nama tuanku, tapi sayang sekali aku tidak pernah berencana melepaskanmu, balas Chonghua. Dia pun membuka serangan, menghantamkan pedangnya menghasilkan gelombang api raksasa. Tangkap dia, jangan melawannya secara langsung karena dia memegang diagram darah surgawi, teriak Xing Xuan menanggapinya. Seseorang pun menyelinap ke belakang Chonghua melesatkan Rasengan hanya untuk membaca tertusuk karena Chonghua yang menyadarinya. Haha, serangga sepertimu ingin menahanku? Apa kalian pikir kalian sanggup menahanku? Chonghua pun menyerang membabi buta, menyebarkan api ke area sekitar. Dan tak lama setelahnya pun Chen-Ye akhirnya sampai ke lokasi. Xiaoxi sangat terkejut melihatnya yang begitu kuat, yang bahkan auranya terasa begitu hebat meski dari jarak yang jauh. Juga ternyata ada orang yang cukup besar untuk mengancam keberadaan dunia besar. Ini pertama kalinya Xiaoxi melihatnya, bahkan lebih dari satu, ucapnya mengipaskan kipas dan Chen-Ye pun terdiam karena tidak menduga gangguan ruang yang begitu serius hanya dari bentrokan serangan mereka. Xiaoxi pun berpikir apa itu mungkin karena kipasnya terlalu kecil sehingga membuatnya kepanasan dan dia pun segera menggantinya. Orang-orang yang menghilang di ruang sungai dan waktu mulai muncul di era ini. Mungkinkah? Chen-Ye pun tersenyum menyadari sesuatu dan melihat itu Xiaoxi menjadi penasaran. Dia pun kemudian bertanya ada apa, mengapa membuat ekspresi begitu serius, dan Chen-Ye pun menjawab tidak apa-apa. Xiaoxi pun kemudian bertanya lagi apakah tidak ingin menghentikan mereka dan Chen-Ye pun hanya terdiam. Pertarungan pun berlanjut. Xing Xuan kemudian menembakkan pedang-pedang es ke arah Chonghua yang dapat menebas semuanya. Xing Xuan pun kemudian menciptakan pedang lebih banyak dan kemudian melesatkan semua sekaligus.
Chonghua pun terlihat cemas karena sudah mulai kehabisan kekuatan, setidaknya hanya bisa mengeluarkan kekuatan pedangnya satu kali lagi saja. Dia pun kemudian mengangkat pedangnya mengerahkan segenap kekuatan tersisa. Penghakiman api surgawi. Chonghua pun mengayunkan pedangnya menciptakan tembakan api sangat kuat menghancurkan semua pedang Xingchuan. Tembakan api itu pun terus melesat sangat jauh hingga secara tak sengaja mengarah ke Chen Ye. Chen Ye pun kemudian segera menghindar menciptakan perisai untuk alam waktu yang berhasil memblokir ledakan api tersebut. Dunia waktu pun bergetar sangat kuat, jelas saja membuat semua orang di sana sangat terkejut. Namun Xingchuan ternyata masihlah selamat karena dia berhasil menghindar tepat waktu, sangat nyaris terkena serangannya. Aura beracun di tubuhku telah habis dan artefak itu bisa menghancurkan ribuan pedang rohku. Tidak heran Raja dari dua sekte menggabungkan kekuatan untuk mendapatkan kembali artefak surgawinya. Diagram darah surgawi adalah salah satu dari 7 artefak suci. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa menggantikan Chonghua dan menjadi raja yang baru. Hahaha, diagram darah surgawi ini adalah milikku. Xingchuan pun kemudian melesat menguruskan pedangnya ke arah Chonghua yang sudah kehabisan kekuatan. Namun tepat di saat itu Chen Ji pun kemudian bergerak menghentikannya.